Selamat datang dalam video edukasi ini yang membahas analisis bisnis nasi Krawuning Mila oleh kelompok 16 dari Eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada. Kelompok ini terdiri dari Previanto Pradipta, Anggita Ramadanti, Ahmad Rizky Novwanda, dan dipimpin oleh King Rudy Hernando Febrian. Dalam video ini, kita akan menjelajahi profil bisnis nasi Krawuning Mila, sebuah bisnis kuliner khas Gresik yang dimulai pada tahun 2020. Nasi Krawuning Mila adalah bisnis proses yang masih berfokus pada pengembangan brand image dan brand recognition-nya. Saat ini, mereka memiliki cabang di Cawang dan Pondok Gede. Bisnis ini menawarkan hidangan khas Jawa Timur seperti nasi krawu sebagai menu utama dan menu lainnya seperti lontong kikil, nasi kuning, dan pesmol. Namun, seperti bisnis lainnya, nasi Krawuning Mila juga menghadapi sejumlah masalah yang perlu diatasi. Kami akan menjelaskan 3 masalah utama yang dihadapi bisnis ini. Yang pertama, persaingan yang ketat. Kedua, kurangnya pemanfaatan potensi digital. Ketiga, kurangnya brand awareness akan nasi krawu itu sendiri. Mari kita mulai dengan menganalisis persaingan. Jakarta adalah kota dengan banyak pilihan kuliner termasuk makanan tradisional seperti nasi krawu. Ini berarti persaingan di pasar makanan sangat ketat. Bagaimana nasi Krawuning Mila dapat bersaing dalam lingkungan yang kompetitif ini? Salah satu potensi solusi adalah dengan mengembangkan menu mereka. Nasi Krawuning Mila bisa mencoba menambahkan hidangan tambahan atau variasi dari nasi krawu mereka yang sudah terkenal. Ini dapat memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dan menciptakan daya tarik tambahan bagi bisnis ini. Masalah kedua yang dihadapi bisnis ini adalah kurangnya pemanfaatan potensi digital. Saat ini, keberadaan sosial media mereka tidak aktif, yang dapat mengakibatkan kehilangan peluang untuk mencapai konsumen baru. Di era digital seperti sekarang, kehadiran online sangat penting untuk mempromosikan bisnis. Solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan kehadiran online mereka. Nasi Krawuning Mila bisa aktif di berbagai platform media sosial, membagikan gambaran hidangan lezat mereka, dan berinteraksi dengan pelanggan potensial secara aktif. Hal ini dapat membantu mereka membangun komunitas online yang kuat dan mencapai lebih banyak orang. Masalah ketiga yang dihadapi bisnis ini adalah kurangnya brand awareness akan nasi krawu itu sendiri. Ini berarti banyak orang yang mungkin gak tahu nih apa yang membuat hidangan ini begitu istimewa. Untuk mengatasi masalah ini, nasi Krawuning Mila bisa mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam acara-acara lokal atau berkolaborasi dengan komunitas kuliner setempat. Ini akan membantu mereka meningkatkan exposure mereka di kalangan orang-orang yang peduli tentang kuliner tradisional. Tapi ingat, setiap masalah selalu datang dengan peluang. Dengan rencana bisnis yang tepat, nasi Krawuning Mila dapat terus tumbuh dan berkembang di dunia bisnis kuliner yang kompetitif. Terima kasih telah menyimak analisis bisnis nasi Krawuning Mila oleh kelompok 16 dari Eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada. Kami harap video ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana bisnis ini terus berkembang dan sukses di masa depan. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama program immersion terkait nasi Krawuning Mila ini, teman-teman S2 UGM Jakarta telah melakukan eksplorasi yang mendalam terkait nasi Krawuning Mila, mulai dari analisis bisnisnya hingga aspek-aspek strategisnya. Semoga hasil dari kolaborasi kita memberikan wawasan positif dalam bidang masing-masing dan dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Kami berharap apa yang telah kita peroleh dari kolaborasi ini akan menjadi sumber pengetahuan yang dapat terus diperkaya dan digali lebih dalam lagi. Serta yang paling penting, dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagi manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Sukses terus untuk teman-teman di grup 16 dalam program immersion ini. Sukses ya Mbak Anggi dan kawan-kawan.